Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras siang dan malam, tapi rezeki seakan-akan seret? Uang datang tapi cepat habis. Gaji naik, tapi kebutuhan seolah tidak pernah cukup. Bahkan ada yang hidupnya penuh harta, tapi hatinya tetap gelisah dan jauh dari ketenangan. Mengapa bisa begitu? Tahukah kamu, dalam Islam rezeki bukan sekadar angka di rekening atau banyaknya harta yang kita miliki. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, bahkan keberkahan pada setiap langkah hidup kita. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya kunci agar rezeki itu bisa mengalir lancar dan penuh keberkahan? Bayangkan jika dalam hidup ini kita bukan hanya mendapatkan rezeki yang cukup, tetapi juga rezeki yang membuat hati bahagia, hidup damai, dan selalu ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Ternyata ada rahasia besar yang diajarkan Islam agar pintu-pintu rezeki terbuka lebar. Dan inilah yang akan kita bahas bersama. 4 kunci penting yang bisa membuat rezeki kita bukan hanya lancar, tapi juga penuh keberkahan. Jika kamu ingin hidupmu lebih tenang, lebih bahagia dan penuh berkah, jangan lewatkan pembahasan ini sampai akhir. Kunci pertama agar rezeki lancar dan hidup penuh berkah adalah ketaatan serta kedekatan dengan Allah. Banyak orang mencari rezeki dengan berbagai cara. Ada yang berangkat pagi pulang malam, ada yang banting tulang hingga lupa waktu, bahkan ada pula yang rela menempuh jalan yang tidak halal hanya demi mendapatkan harta. Tapi sayangnya rezeki yang datang dengan cara seperti itu seringkali terasa semu. Ada harta, tapi tidak ada bahagia. Ada uang, tapi cepat hilang. Ada barang, tapi tak pernah cukup. Mengapa? Karena ia hanya mengejar rezeki tapi melupakan sang pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah lah yang menggenggam rezeki kita. Bukan bos kita, bukan usaha kita, bukan juga pelanggan kita. Semua hanyalah perantara. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qur'an At-Talaq 23. Ayat ini menjadi pengingat kuat bahwa semakin kita taat kepada Allah, semakin luas jalan rezeki yang Allah bukakan, bahkan dari pintu-pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketaatan itu bukan hanya sekadar salat 5 waktu, meski itu adalah fondasi utama. Tetapi lebih jauh lagi, ketaatan berarti menata seluruh aspek kehidupan kita agar sesuai dengan perintah Allah. Menjaga salat tepat waktu, meninggalkan riba, menjaga lisan dari ghibah, menahan diri dari dosa, berbuat baik kepada orang tua, dan selalu berusaha jujur dalam bekerja. Semua itu adalah bentuk nyata ketaatan. Setiap langkah ketaatan ini akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan ketika hati sudah dekat dengan Allah, hidup terasa lebih ringan. Dekat dengan Allah juga berarti selalu mengingatnya di setiap keadaan. Saat kita sedang sempit, kita ingat Allah dengan doa dan sabar. Saat kita lapang, kita ingat Allah dengan syukur dan sedekah. Kedekatan ini melahirkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Inilah yang sering disebut sebagai barakah, yakni kebaikan yang Allah tanamkan dalam setiap rezeki yang kita miliki. Bayangkan, ada orang yang gajinya besar tapi selalu merasa kurang, berhutang di sana-sini, dan hidupnya penuh kegelisahan. Sebaliknya, ada orang yang gajinya sederhana tapi hidupnya cukup, keluarganya bahagia, kesehatannya terjaga, dan hatinya damai. Inilah perbedaan antara rezeki yang sekadar datang tanpa berkah dengan rezeki yang datang penuh keberkahan. Dan kunci pembeda utamanya adalah ketaatan serta kedekatan dengan Allah. Kunci kedua agar rezeki lancar dan hidup penuh berkah adalah bersyukur dan qanaah. 2 sikap hati yang sederhana, namun mampu mengubah hidup manusia secara luar biasa. Karena rezeki yang sebenarnya bukan hanya soal banyaknya yang kita terima, tetapi bagaimana hati kita merasakan kecukupan atas apa yang Allah berikan. Bersyukur artinya menyadari bahwa setiap nikmat yang kita miliki, kecil atau besar, adalah anugerah dari Allah. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat keluarga, udara yang kita hirup, makanan yang kita santap, bahkan nikmat bisa tersenyum hari ini adalah bagian dari rezeki. Sayangnya, banyak orang baru sadar betapa berharganya nikmat ketika nikmat itu telah hilang. Allah berjanji dalam Al-Quran,
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Qiyas Ibrahim 7. Ayat ini jelas menegaskan bahwa syukur adalah magnet terbesar bagi datangnya rezeki. Semakin kita pandai bersyukur, semakin Allah tambahkan keberkahan dalam hidup kita. Namun perlu dipahami, bersyukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan, tapi juga diwujudkan dalam tindakan. Bersyukur dengan hati berarti selalu merasa cukup dan tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Bersyukur dengan lisan berarti memuji Allah atas setiap nikmat. Bersyukur dengan perbuatan berarti menggunakan rezeki kita untuk hal-hal yang baik. Tidak boros, tidak sombong, serta mau berbagi kepada yang membutuhkan. Sedangkan qanaah adalah sikap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bukan berarti berhenti berusaha atau pasrah tanpa ikhtiar, tetapi hati tidak serakah, tidak rakus, dan tidak selalu merasa kurang. Qanaah membuat kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Orang yang qanaah tidak mudah terguncang oleh keadaan, tidak terobsesi dengan membandingkan diri dengan orang lain, dan selalu melihat nikmat yang ada, bukan kekurangan yang belum dimiliki. Bayangkan ada dua orang dengan gaji berbeda. Yang satu bergaji tinggi, tapi selalu merasa kurang, selalu iri dengan orang lain, hidupnya penuh hutang dan hatinya gelisah. Yang satu lagi bergaji sederhana, tapi hidupnya cukup, keluarganya bahagia. Ia tidak merasa iri dan selalu bersyukur. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Jawabannya, orang yang hatinya bersyukur dan qanaah. Karena kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang merasa cukup. Rasulullah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. HR, Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa orang yang hatinya selalu qanaah, meski rezekinya sedikit, hidupnya akan terasa lapang. Sebaliknya, orang yang hatinya serakah, meski rezekinya berlimpah, tetap saja hidupnya sempit. Bersyukur dan qanaah adalah pasangan yang saling melengkapi. Bersyukur membuat kita menghargai apa yang ada. Qanaah membuat hati merasa cukup dengan yang Allah titipkan. Jika dua hal ini tertanam dalam diri, maka hidup akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan penuh berkah. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus memperbaiki diri dan menikmati rezeki yang Allah berikan. Kunci ketiga agar rezeki lancar dan hidup penuh berkah adalah sedekah dan membantu sesama. Inilah rahasia besar dalam Islam, rahasia yang kadang tidak masuk akal bagi logika manusia, tetapi nyata terjadi dalam kehidupan. Secara hitungan dunia, jika kita memberi maka harta kita berkurang. Namun dalam hitungan Allah, setiap yang kita keluarkan justru menjadi pintu rezeki yang baru. Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. HR Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak membuat kita miskin. Justru Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar, lebih berkah, dan lebih bermanfaat. Bahkan Allah sendiri menjanjikan dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. QS Al-Baqarah 261. Artinya, satu kebaikan yang kita keluarkan bisa Allah lipat gandakan berkali-kali lipat. Sedekah bukan hanya soal uang. Sedekah bisa berupa tenaga, ilmu, waktu, senyum yang tulus, bahkan doa untuk orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat ikhlas untuk membantu sesama, semuanya tercatat sebagai sedekah. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda memberi hanya karena kita merasa belum kaya. Justru sedekah adalah jalan yang bisa memperkaya kita dengan keberkahan. Banyak kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi tetap rajin bersedekah. Aneh,
Meski ia sering memberi, hidupnya tidak pernah kekurangan. Ada saja rezeki yang datang, ada yang tiba-tiba dapat bonus, ada pelanggan baru, atau bahkan sekadar kebutuhan sehari-harinya selalu tercukupi. Semua itu adalah bukti nyata bahwa sedekah membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Membantu sesama juga termasuk bentuk sedekah. Saat kita menolong orang yang kesulitan, bisa jadi doa tulus dari orang tersebut menjadi jalan turunnya rezeki bagi kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis Muslim. Artinya setiap kali kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita dalam urusan hidup. Sedekah dan membantu sesama bukan hanya membawa rezeki, tapi juga menghadirkan ketenangan batin. Ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan ketika melihat senyum orang yang kita bantu. Hati terasa lebih damai, hidup terasa lebih ringan, dan langkah terasa lebih berkah. Itulah rezeki yang tidak terlihat dengan mata, tapi sangat nyata dirasakan oleh hati. Bayangkan kalau semua orang rajin bersedekah dan saling membantu, maka hidup ini akan penuh keberkahan. Tidak ada yang terlalu miskin karena ditinggalkan, dan tidak ada yang terlalu kaya karena pelit. Semua saling menguatkan, semua saling mendoakan, dan semua saling membuka jalan rezeki satu sama lain. Jadi jika kita ingin rezeki yang lancar dan berkah, jangan ragu untuk bersedekah. Jangan tunggu kaya untuk memberi, karena justru dengan memberi Allah akan memperkaya. Mulailah dari hal kecil seperti senyum, tenaga, doa, atau makanan sederhana, karena setiap sedekah yang ikhlas akan membuka pintu kebaikan yang besar. Kunci terakhir agar rezeki lancar dan hidup penuh berkah adalah kerja keras, doa dan tawakal. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam Islam, mencari rezeki bukan hanya kewajiban tetapi juga ibadah. Kerja keras adalah bentuk ikhtiar nyata kita di dunia. Tidak ada rezeki yang turun begitu saja tanpa usaha. Bahkan burung yang setiap pagi terbang mencari makan pun Allah sebut sebagai makhluk yang diberi rezeki karena mereka berusaha. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. H.R. Tirmidzi. Perhatikan hadis ini. Burung tetap keluar di pagi hari, ia terbang, ia mencari, ia berusaha, lalu Allah cukupkan rezekinya. Artinya kita pun harus bergerak, bekerja dengan jujur, menekuni profesi dengan penuh semangat, dan melakukan ikhtiar terbaik. Rezeki tidak akan datang kepada orang yang malas, apalagi hanya menunggu tanpa usaha. Namun kerja keras saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu kita harus selalu berdoa, karena sehebat apapun usaha kita, hasilnya tetap berada di tangan Allah. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah yang maha mengatur. Doa juga menjadi energi yang membuat hati lebih tenang dan langkah lebih yakin. Dengan doa kerja keras kita tidak sia-sia, karena setiap tetes keringat diiringi harapan kepada Allah. Dan setelah kerja keras serta doa barulah kita bertawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Inilah yang membuat hati tenang. Orang yang bertawakal tidak mudah stres saat gagal, tidak sombong saat berhasil, dan tidak putus asa saat diuji, karena ia tahu Allah selalu memberikan yang terbaik, meski terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bayangkan kalau semua orang rajin bersedekah dan saling membantu, maka hidup ini akan penuh keberkahan. Tidak ada yang terlalu miskin karena ditinggalkan, dan tidak ada yang terlalu kaya karena pelit. Semua saling menguatkan, semua saling mendoakan, dan semua saling membuka jalan rezeki satu sama lain. Jadi jika kita ingin rezeki yang lancar dan berkah, jangan ragu untuk bersedekah. Jangan tunggu kaya untuk memberi, karena justru dengan memberi Allah akan memperkaya. Mulailah dari hal kecil seperti senyum, tenaga, doa, atau makanan sederhana, karena setiap sedekah yang ikhlas akan membuka pintu kebaikan yang besar. Kunci terakhir agar rezeki lancar dan hidup penuh berkah adalah kerja keras, doa dan tawakal. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam Islam, mencari rezeki bukan hanya kewajiban tetapi juga ibadah.
Kerja keras adalah bentuk ikhtiar nyata kita di dunia. Tidak ada rezeki yang turun begitu saja tanpa usaha. Bahkan burung yang setiap pagi terbang mencari makan pun Allah sebut sebagai makhluk yang diberi rezeki karena mereka berusaha. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. HR Tirmidzi. Perhatikan hadis ini. Burung tetap keluar di pagi hari, ia terbang, ia mencari, ia berusaha. Lalu Allah cukupkan rezekinya. Artinya kita pun harus bergerak, bekerja dengan jujur, menekuni profesi dengan penuh semangat, dan melakukan ikhtiar terbaik. Rezeki tidak akan datang kepada orang yang malas, apalagi hanya menunggu tanpa usaha. Namun kerja keras saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu kita harus selalu berdoa, karena sehebat apapun usaha kita, hasilnya tetap berada di tangan Allah. Doa adalah pengakuan bahwa kita ini lemah dan hanya Allah yang maha mengatur. Doa juga menjadi energi yang membuat hati lebih tenang dan langkah lebih yakin. Dengan doa kerja keras kita tidak sia-sia, karena setiap tetes keringat diiringi harapan kepada Allah. Dan setelah kerja keras serta doa barulah kita bertawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Inilah yang membuat hati tenang. Orang yang bertawakal tidak mudah stres saat gagal, tidak sombong saat berhasil, dan tidak putus asa saat diuji. Karena ia tahu Allah selalu memberikan yang terbaik, meski terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Alhamdulillah sahabat tetesan hidayah yang dirahmati Allah, kita sudah bersama-sama membahas kunci rezeki lancar dan hidup penuh berkah. Semoga setiap kata yang terdengar menjadi pengingat, setiap ilmu yang tersampaikan menjadi cahaya, dan setiap langkah setelah ini menjadi jalan kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya tentang harta. Rezeki adalah napas yang masih berhembus, hati yang masih bisa bersyukur, keluarga yang menemani kita, kesehatan yang Allah titipkan, dan iman yang masih terjaga dalam dada. Maka jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah bosan berbuat baik, dan jangan pernah jauh dari Allah. Karena semua keberkahan hidup ada di dekatnya. Kami di Tetesan Hidayah hanyalah perantara kecil, tetesan yang semoga bisa menjadi penyegar hati di tengah panasnya kehidupan dunia. Tapi hidayah sejati hanyalah milik Allah. Tugas kita adalah terus mencari, terus belajar, dan terus berusaha agar hati ini selalu mendapat tetesan hidayah darinya. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Insya Allah, setiap klik, setiap share, setiap amal kecil akan bernilai pahala di sisi Allah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahi setiap langkah kita, menjadikan hati kita selalu tenang, keluarga kita sakinah, dan akhir hidup kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di tetesan hidayah berikutnya. Tetap jaga iman, jaga hati, dan jaga sholatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.